البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wujuhul mu'minin. Wajah-wajah kaum mukminin pada hari itu adalah yauma idzin, yaitu pada hari kiamat. Nadhirah biddat minan nidharah wa hiya al-baha'u wal husn, yaitu kemegahan dan keindahan, yaitu wajahnya sangat indah, wajahnya sangat megah, yaitu cemerlang. Wa minhu nadratun na'im, yaitu kecemerlangan karena kenikmatan yang banyak. Wa rawa Ibnu Mardawayh bi sanadin ila bini Amr. Ini kita enggak mendapatkan karena Sunan Ibnu tafsir Ibnu Mardawayh itu banyak yang hilang. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi wujuhu yawma idzin nadhirah, qal minal husni wal baha, yaitu wajah-wajah yang cemerlang dan indah. Ila rabbiha nadhirah, qal fi wajhillah, yaitu melihat ke wajah Allah. Qauluhu ila rabbiha nadhirah, melihat ke wajah Rabbnya. Minan nadhar bil ain, karena nadhara ila ini adalah pandangan mata. Fayarawnahu subhanahu fi ursatil qiyamah, mereka melihat Allah subhanahu di padang mahsyar itu. Tentunya fi ursah ini bukanlah jar majrur terkait dengan dhamir Allah Ta'ala, tetapi jar majrur ya Ta'ala dengan yara, yaitu mereka. Di mana mereka melihat? Mereka, posisi mereka adalah di padang mahsyar, tapi Allah Ta'ala ada di atas mereka. Wa yarahul mu'minuna fil jannah, dan orang-orang yang beriman melihat Allah di dalam surga. Wala yajuzu hamlun nadhar huna bi makna intidhar, dan tidak boleh kita membawa nadhar di sini artinya adalah intidhar, yaitu menanti, menunggu. Kalau masalah menunggu, sejak di dunia kita sudah menunggu-nunggu Allah Ta'ala, berharap berjumpa dengannya, merindukannya dan seterusnya. Sementara di padang mahsyar nanti itulah kita akan mendapatkan, yaitu kenyataan tentang Rabb kita, dan itu sebagai sebagai kabar gembira sekaligus sebagai ujian bagi orang-orang munafikun nantinya. Fi makna al-intidhar ila sawabillah, ya tidak boleh kita artikan ini sedang menunggu pahala Allah. Kita sendiri menunggu, sejak di dunia sudah menunggu. Sementara Allah Ta'ala mengatakan yauma idzin, yaitu di hari kiamat. Fa innahu mu'adda bi ila, karena nadharnya tadi itu dia disampaikan kepada objeknya atau kepada makmulnya itu dengan ila. Wala yu'adda bi ila illa idza kana bi ma'nan nadhar bil ain, dan tidaklah dia itu disampaikan amalnya dengan ila kecuali apabila maknanya adalah melihat dengan pandangan mata. Wa aidan falintidhar la yaliqu fi daril qarar, demikian pula menunggu atau menanti itu tidak layak di darul qarar, di tempat yang sudah menetap itu. Karena di darul qarar kita sudah mendapatkan balasan yang baik-baik, yang jelek-jelek, tidak masih menunggu-nunggu. Menunggu itu ketika di dunia. Ini menunjukkan orang-orang yang merasa pandai terhadap Al-Qur'an, merasa lebih tahu tentang Al-Qur'an, selalu mereka kenyataannya adalah salah di dalam takwilnya dan tampak bodohnya ketika mentakwil. Yaitu dari kalangan para ahli filsafat itu. Justru semakin diteliti dan semakin diperdebatkan, justru akan semakin nampak bahwasanya yang cerdas dan benar adalah para ulama ahlus sunnah, yang mereka itu setia dengan ajaran Allah dan Rasulnya, bukan orang yang berusaha melarikan lafadz yang sebenarnya kepada makna yang lain. Fahadhil ayah sharihatun fi annallaha yura ayanan bil absari yaumal qiyamah. Maka ayat ini terang-terangan menjelaskan, menyebutkan bahwasanya Allah itu akan dilihat dengan pandangan mata. Ayanan yaitu dengan ain, dengan pandangan mata. Bil absar yaitu dengan indera penglihatan itu pada hari kiamat. Wa fiha raddu ala man za'ama anna makna nadhirah muntadhirah
muntaziratu sawabi rabbiha. Dan di sini ada bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya makna nadhirah adalah menunggu pahala Rabbnya. Menakwilkan justru malah semakin apa? Semakin kelihatan betapa dia bodoh tentang bahasa Arab dan tentang makna yang benar. Li'annal asla adamut takdir. Karena asal dari kalam Arab adalah tidak ada takdirnya. Bahkan kata Ibnul Qayyim bukan hanya kalam Arab, kalam orang seluruh bangsa di dunia ini dengan bahasa apapun. Kenapa? Al-asl adalah apa? Sesuai dengan dohirnya. Tidak ada takdir ini, oh ini ada yang terhapus, maksudnya adalah begini. Kenapa? Kalau pintu ini dibuka, maka seluruh malahidah akan memiliki pintu untuk menjadikan apa? Seluruh bahasa itu akan kacau semuanya. Mengatakan saya nak beli, oh ini ada takdirnya, saya tak nak beli. Nah, ini rusak, kacau bahasanya kalau seperti itu. Atau seperti apa? Seperti permainan sebagian orang. Ketika ditanya, tadi Anda bilang nak beli. Iya, tapi ini ada takdirnya, yaitu nak beli jika saya punya uang. Dan seterusnya, akan rusak semua dikarenakan apa? Takwil-takwil yang semacam itu. Oh, ini ada takdirnya, ada takdirnya. Seterusnya seperti itu. Dan ini banyak kita dapatkan dari apa? Orang yang suka bermain-main. Adapun kalau itu adalah suatu kejujuran, tidak mungkin semacam itu. Karena apa? Karena yang namanya bahasa itu sesuai dengan dohirnya, bukan takwil-takwil yang semacam itu. Hanyalah kita kembali menuju kepada takwil kalau memang apa? Ada qarinah yang mengharuskan untuk dia itu ditakwil. Seperti firman Allah Ta'ala, ata amrullah fala tasta'jiluh. Ata amrullah. Ata ini adalah apa? Fi'il madhi. Menunjukkan apa? Dia telah berlalu. Tapi bagaimana mungkin ini telah berlalu sementara apa? Yang namanya hari kiamat dia belum datang. Dan yang namanya siksaan itu belum datang. Karena ayat ini bicara masalah apa? Masalah siksaan hari kiamat atau siksaan kepada orang-orang kafir yang menentang Nabi Muhammad. Waktu itu belum terjadi. Maka bagaimana mungkin fi'il madhi ini maksudnya adalah akan datang? Kalau apa? Kalau tidak ada qarinah, ternyata apa? Ada qarinah yang menunjukkan tidak ada pertentangan antara kenyataan dengan apa? Dengan lafadznya. Maka apa? Harus ditakwil memang kalau seperti itu. Dan ditakwilnya dengan qarinah apa? Lafadznya fala tasta'jiluh. Jangan engkau meminta disegerakan, menunjukkan memang dia belum terjadi. Maka tahulah kita bahwasanya ata amrullah di sini adalah ya'ti, akan datang. Tapi kenapa Allah mendatangkan dengan pola fi'il madhi seakan-akan artinya telah datang? Enggak. Ini bukan menunjukkan lil mudhi sekarang, bukan menunjukkan sesuatu yang telah berlalu, tapi apa? Lit tahqiq, menunjukkan pasti akan datang. Maka tidak perlu engkau meminta disegerakan. Nah, kalau seperti itu memang dia mengharuskan untuk takwil karena ada qarinah yang menunjukkan itu. Adapun tanpa ada qarinah yang benar maka dan qarinah yang kuat, maka tidak boleh ditakwil. Hukum asal pembicaraan adalah sesuai dengan dohirnya. Kalau tidak apa, maka akan kacau dan kedustaan akan apa? Akan berjaya. Dan itu bukan namanya majas. Enggak ada yang namanya majas di dalam bahasa Arab. Itu yang dirajihkan oleh Syekh Muqbil juga yang sebelumnya, Syekhul Islam juga Ibnul Qayyim dan juga apa Imam Syinqiti. Enggak ada yang namanya majas. Kenapa? Abrazu alamatil majas adalah apa? Jawazu nafyih. Alamat majas yang paling kuat adalah bolehnya dia menafikan, bolehnya dinafikan. Makanya Ibnu Hazm mengatakan al-majas al-kadzib. Seperti apa? Ucapan sebagian orang mengatakan masya itu tahta dhillis syams. Saya berjalan di bawah naungan matahari, di bawah bayang-bayang matahari. Gimana matahari punya bayang-bayang? Bayang-bayang adalah benda yang terkena matahari, itu baru ada bayang-bayang. Matahari sendiri nggak ada bayang-bayang, dia yang ada cahayanya. Makanya kata Ibnu Hazm, majas itu dusta. Tapi yang betul adalah itu adalah uslub min asalibil Arab, yaitu cara berbahasa orang Arab, cara bergaya orang Arab, dan itu bukan majas. Baik, sampai mana kita? Qal wali anna an-nazar al-mu'adda bi ila la yakunu illa bi ma'nan nazar. Karena nazar yang dia itu amalnya disampaikan kepada makmulnya melalui perantaraan huruf ila itu tidak terjadi kecuali artinya adalah nazar. Yaitu betul-betul artinya melihat. Nazara artinya melihat. Nazara ila.
Adapun kalau nadzara fi artinya adalah tafakkar, yaitu memikirkan atau merenungkan. Kalau nadzara saja langsung masuk kepada maf'ul bih, maka dia itu adalah artinya muntazir, yaitu menunggu, intadzara. La siyama wa qad dzukiral wajh. Lebih-lebih lagi di situ telah disebutkan wajah, ila rabbiha nadhirah alladzi huwa mahillun nadhar. Wajah memang dia adalah tempat melihat, bukan tempat ditunggu. Ngapain wajah ditunggu? Wajah dilihat. Ini menunjukkan apa? Semakin ditakwil-takwil, semakin apa? Menunjukkan mereka itu yang tidak paham bahasa Arab. Justru para salaf itu yang paham dan pandai. Karena memang Al-Quran dengan bahasa para salaf itu, bahasa Rasulullah dan para sahabat, mereka lebih tahu daripada orang-orang ahli filsafat yang asalnya dari mana mereka? Dari orang Yunani. Wa qad tawataratil adillatu fi isbatin nadhari ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil itu telah mutawatir, telah datang sekian banyak untuk menetapkan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Nuniyah yang kedua muka surat 89, wa yarawnahu subhanahu min fawqihim nadharal ayani kama yural qamarani. Dan mereka akan melihat Allah Subhanahu dari atas mereka dengan pandangan mata, sebagaimana 2 bulan itu dilihat. 2 bulan maksudnya adalah matahari dan bulan. Hadza tawatara an Rasulillahi lam yunkirhu illa fasidul imani. Ini sudah mutawatir, sudah riwayatnya banyak sekali dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang imannya itu rusak. Wa qala Ibnu Hajar, ini ana belum tahu. Mimma tawatara hadisu man kadzab wa man bana, ini alifnya yang betul dibuang. Wa man bana lillahi baitan wahtasab. Kalau enggak salah ini di Fathul Bari. Iya, dulu pernah Ibnu Hajar nyebut ini di Fathul Bari. Alif maksurah nih buang. Alif maksurah nih yang buang ke apa? Iya, bukan. Yang pertama itu alif yang pertama itu. Allah, lafzul jalalah Allah. Iya, lafzul jalalah Allah, alifnya dibuang karena bacanya ada bana lillah. Termasuk yang mutawatir adalah hadis barang siapa berdusta atas namaku dan seterusnya itu. Dengan sengaja hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Dan barang siapa membangun untuk Allah suatu rumah, yaitu membangun masjid, Allah akan membangun untuk dia semisal dengan itu di surga. Wahtasab, mencari pahala. Wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa masul khuffaini wa hadhi ba'du. Melihat Allah, melihat wajah Allah, dan juga apa masalah syafaat, ini juga mutawatir. Masalah telaga Rasulullah, ini juga mutawatir. Dan mengusap kedua khuf, ini juga mutawatir. Dan ini baru sebagiannya. Hadis mutawatir banyak. Tayyib. Wa fi hadhil ayah dalilun ala anna hadhihi ru'yah khassatun bil mu'minin. Dan di dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya penglihatan ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang kafir mereka akan terhalangi dari melihat wajah Allah. Sebagaimana akan disebutkan di situ. Kenapa? Karena yang disebutkan dengan yaitu wajahnya cemerlang ini bukan wajah orang kafir. Wajah orang kafir yauman abu sangkom toriro, di hari itu adalah wajah yang sangat masam dan sangat keruh. Ini orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman inilah yang Allah Ta'ala sebutkan itu, yang wajahnya itu putih, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, yang Allah Ta'ala berfirman tentang penduduk surga, ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Engkau akan melihat, engkau akan mengetahui dari wajah-wajah mereka pandangan yang penuh kenikmatan. Itu keadaan mereka, orang-orang yang beriman. Tayyib, qal wa fiha dalilun ala anna ru'yata tahsulu lil mu'minin yaumal qiyamah dunat dunya. Dan di dalam ayat tadi ada dalil bahwasanya penglihatan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat, bukan di dunia. Kenapa? Enggak mampu mata manusia melihat Allah di dunia ini. Walam yasbut anna ahadan ra'ahu subhanahu fid dunya. Dan tidak sahih berita yang mengatakan ada satu orang pun yang telah melihat Allah di dunia ini. Qala Allahu fi haqqi Musa alaihissalam. Allah berfirman tentang Nabi Musa, qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lang tarani.
Ini sepertinya nggak ada ya-nya ya. Rabbi arini. Dia mengatakan, wahai Rabbku, tampakkan atau tunjukkanlah kepada saya, yaitu engkau, karena saya ingin melihat kepadamu. Maka Allah berfirman, engkau tidak akan mampu melihatku, yaitu di dunia. Fit dunia, yaitu di dunia. Karena mata manusia terlalu lemah. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya kepada gunung, itu aja gunung pecah. Siapa kita ini? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Manakala Allah menampakkan diri kepada gunung, maka Allah jadikan gunung itu hancur, yaitu tidak kuat gunung itu. Sebagaimana dalam hadis siapa itu? Abi Musa al-Asy'ari di Sahih Bukhari Muslim itu, yang Rasulullah SAW bersabda, hijabuhun nur. Hijab yang menutup wajah Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilahi basaruhu min khalqih. Seandainya Allah menyingkap tabir tersebut dari wajahnya, niscaya kecemerlangan wajah dia itu akan membakar segala makhluk yang mata Allah itu sampai kepadanya. Mata Allah nggak ada batasnya, melihat semua. Itulah hikmah Allah Ta'ala mendatangkan hijab di wajah dia. Untuk apa? Kebaikan makhluk sendiri, agar tidak terbakar. Makanya begitu Allah menampakkan sedikit saja ke gunung itu hancur. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis siapa itu? Hadis siapa? Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka hakadha, yaitu Rasulullah menunjukkan apa? Ujung jari kelingking beliau, menceritakan ketika itu Allah tidak betul-betul menampakkan wajahnya, sekedar jari kelingking saja, langsung gunung itu hancur. Nah, apalagi kalau Allah menampakkan yang lebih besar dari itu, tidak kuat makhluk di alam semesta ini. Fasakhal jabal, kata Rasulullah SAW, gunung langsung hancur. Baik. Itu hadisnya disahihkan oleh Syekh Muqbil di dalam As-Sahihah Al-Jami'us Sahih. Baik, kalau gunung tidak mampu, maka bagaimana dengan mata kita? Kita melihat matahari aja penat mata kita. Padahal matahari itu indah. Cuma mata kita yang tidak kuat. Tayyib. Kemudian wa fi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innakum lang tarau rabbakum hatta tamutu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian itu tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ini diriwayatkan Muslim dari salah seorang sahabat Rasulullah, tidak disebutkan namanya. Jadi kalau kita sudah mati, kemudian kita nanti di padang mahsyar, baru Allah akan memberikan kekuatan tambahan. Saking kuatnya kita sampai apa? Matahari di atas kita dalam jarak 1 mil pun kita nggak hancur. Tapi kita tersiksa memang, tapi apa? Kita tidak sampai hancur badan kita. Selama nggak tahu berapa ribu tahun kita di padang mahsyar itu. Assalamualaikum. Dalam keadaan suasana yang sangat panas macam itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, nanti di hari kiamat manusia dikuatkan badannya. Walaupun tersiksa, tapi apa? Mengalami itu semua dia tidak sampai hancur badannya. Nah, nanti mereka ada kemampuan untuk melihat wajah Allah. Waqtulifa hal hasalatir ru'yah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perselisihan apakah nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah, yaitu di malam Isra Mi'raj itu. Fal aksarun ala annahu lam yarahu subhanah. Kebanyakan ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak melihat Allah. Wahakahu Utsman bin Sa'id ad-Darimi bi ijma'is sahabah. Ya, Utsman bin Sa'id ad-Darimi menukilkan ijma' sahabat di dalam apa? Ar-Raddu alal Bishr al-Marisi al-Anid. Cuma untuk lafaz yang ini Anda nggak tahu di mana, tapi ada di situ di kitab itu. Baik. Sebagian menukilkan khilaf, kenapa? Karena Ibnu Abbas di Sahih Muslim menyebutkan Rasulullah SAW itu melihat Allah Ta'ala. Tetapi apa? Di riwayat Muslim juga Ibnu Abbas mengatakan apa? Yarahu bifu'atih, melihat dengan hatinya, bukan apa? Bukan mata. Kenapa? Karena telah jelas Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, ra'aita rabbaka lailatal mi'raj? Wahai Rasulullah, apakah Anda melihat Rabb Anda di malam Mi'raj itu? Rasulullah mengatakan, nur anna arah, saya cuma melihat cahaya, bagaimana mungkin saya melihatnya? Kata para ulama, yaitu apa? Hijab yang dilihat. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha
Beliau mengatakan, "Man za'ama anna Muhammadan yara rabbahu faqad kadzab." Barang siapa mengatakan bahwasanya Muhammad SAW itu melihat Rabbnya, maka dia dusta. Kemudian apa? Kemudian ditanyakan dengan beberapa dalil oleh Masruq, maka Aisyah mengatakan, yaitu Rasulullah SAW melihat Jibril, bukan melihat Allah Ta'ala pada malam itu, melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, dan seterusnya. Itu semua adalah Jibril. Fakana qaba qausaini au adna, itu adalah Jibril semuanya, menyampaikan wahyu Allah. Baik, kita tutup sampai di sini. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya kita dapat melihat Allah ketika kita sudah mati. Iya, maksudnya adalah nanti di padang mahsyar. Pada mahsyar satu dan di alam kubur, di apa? Surga nanti. Surga. Dua tempat saja. Dua tempat, tapi kita berharap setiap hari boleh. Hari Jumaat. Maknanya yang masa roh tu naik ke atas tu selepas kita mati, kita Allah alam, dohirnya enggak disebutkan di dalam hadis Al-Bara bin Azib itu betul-betul kita melihat Allah ketika itu. Cuma apa? Disebutkan sampai ke langit yang di atasnya itu ada Allah. Boleh jadi masih ada hijab dan sebagainya. Yang golongan Asy'ariyah semua mereka tak, apa pahaman mereka tentang hadis Isra Mi'raj ini? Pemahaman mereka ini aneh, wallahul musta'an. Seandainya kita dalam suasana tidak sedang debat dengan mereka enggak jaga-jaga, kita tanya apa keistimewaan amalan sholat dibanding dengan amalan-amalan yang lain. Kata mereka, oh amalannya adalah keistimewaan sholat adalah kalau amalan yang lain itu wahyu turun ke bumi, tapi kalau untuk sholat nabinya dibawa naik ke atas. Dan itu betul, di sini betul. Cuma dalam kesempatan yang lain, pemimpin Asy'ariyah seperti apa? Seperti Abu Bakar Fakhrur Razi yang ma'ruf dipuji-puji oleh orang, bahkan banyak menamakan anaknya dengan Fakhrur Razi itu. Yang memang dia adalah pembawa bendera besar Asy'ariyah. Dia mengatakan di dalam tafsir dia itu bahwasanya Isra Mi'raj ini bukan betul-betul Rasulullah naik, tapi beliau sedang apa? Sedang riyadhah batiniyah, yaitu jiwanya yang memperhatikan ini, membayangkan itu, jiwanya itu yang naik. Maka nabi-nabi yang disebutkan di dalam hadis hadis Bukhari Muslim, hadis Anas itu bukan betul-betul nabi yang beliau lihat, tapi beliau lihat planet ini, planet itu, planet ini, planet itu, dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu kata mereka seperti itu. Jadi apa? Dari satu sisi mereka mengatakan bahwasanya nabinya dibawa naik untuk apa? Untuk mendapatkan syariat sholat. Inilah keutamaannya. Dari sisi yang lain mereka mentakwil, mengatakan enggak, nabi enggak betul-betul naik, cuma beliau sedang riyadhah batiniyah gitu aja. Ini kacau balonnya mereka. Makanya sebagaimana kata Al-Juwaini itu, Rasulullah SAW ketika naik Mi'raj ke atas sana, tidaklah dia lebih dekat kepada Allah daripada Nabi Yunus yang sedang di bawah samudra itu, di samudra bagian bawah, di dalam perut ikan paus, kata dia. Kenapa? Allah di mana-mana. Terus apa makna mereka melihat Allah? Nanti di hari kiamat orang-orang beriman itu melihat Allah. Maksudnya adalah ru'yatul qalb. Maksudnya ru'yah adalah ilmu, yaitu mengetahui tentang Allah. Alhamdulillah. Dibantah oleh para ulama, kalau mengetahui Allah di dunia orang beriman tahu tentang Allah. Orang kafir itu yang tidak tahu tentang Allah. Masalah tahu sudah tahu kita. Orang beriman tahu tentang Allah Ta'ala. Karena Rasulullah mengatakan fa'idha arafullah fa'akhbirum anna Allah aftarada alaihim khamsa sholawat. Kalau mereka telah kenal Allah dengan tauhid itu, maka kabari mereka, yaitu ahlul kitab, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. Jadi orang yang beriman tahu Allah. Cuma apa? Kadar pengetahuan bertingkat-tingkat. Tapi masalah sudah tahu. Sebagian yang lain seperti Nawawi mengatakan maksudnya melihat Allah adalah melihat Allah dari segala penjuru, yaitu seluruh badan kita nanti akan melihat Allah. Ini lebih kacau lagi. Intinya adalah mengatakan Allah itu di mana-mana, intinya itu. Dan itu adalah rusak. Akan menentang sekian banyak ayat dan dalil dan hadis, menentang tapi dengan cara yang halus. Tadi disebutkan bahwa bahasa Arab itu berdasarkan zahirnya. Iya. Satu. Kemudian disebutkan tadi juga bahwa gunung hancur ketika melihat kelingking. Iya. Allah itu dihancur. Nah sekarang apakah kelingking itu adalah takwil ataukah the reality?
Real, sesuai dengan apa yang Rasulullah beritakan. Karena Allah Ta'ala punya tangan, Allah Ta'ala punya jari, dan seterusnya. Makanya ketika ayat itu mengatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tidak harus seluruh zatnya itu ditampilkan. Cukup Allah menampilkan sebagian kecil aja, itu sudah tidak kuat gunung itu. Bagaimana kalau sampai wajah yang ditampakkan? Sementara Rasulullah telah menyebutkan apa? Seluruh makhluk akan hancur kalau sampai apa hijab itu dibuka dari wajah Allah. Allah rahmat, cuma apa menampilkan sedikit saja ke gunung itu, belum semuanya. Dan ada hadis-hadis yang seperti ini dinamakan mutasyabihat. Itu kata sebagian orang mutasyabihat, tapi dibantah oleh para ulama. Dia itu mutasyabihat kalau memang dia itu tidak jelas. Sementara apa? Mutasyabihat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini adalah amrun nisbi. Mungkin tidak jelas bagi orang ini, tapi jelas bagi para ulama. Tidak jelas bagi ulama yang ini, tapi jelas bagi ulama yang itu. Sesuatu yang samar-samar. Sementara para ulama mengatakan seluruh ayat-ayat asma wa sifat itu adalah mimbabil muhkamat, semuanya muhkam. Kenapa? Karena seluruh sifat Allah itu adalah maklumatul makna. Maknanya jelas, kita tahu. Asalkan kita belajar bahasa Arab, maknanya itu jelas. Adapun yang mutasyabihat adalah apa? Kata para ulama, yaitu zatnya Allah dan hakikatnya. Apa itu? Kaifiyah dan hakikat. Itu yang mutasyabihat, karena kita nggak tahu tentang hakikatnya, kita tidak tahu tentang bagaimana penggambarannya, tapi maknanya kita tahu. Sebagaimana apa? Sebagaimana seluruh nama-nama benda-benda yang ada di dalam surga itu dari sisi maknanya dia adalah muhkamat, tapi dari sisi kaifiyatnya dia mutasyabihat. Kenapa? Karena kata Ibnu Abbas dan hadisnya sahih, diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh At-Tabari, seluruh yang ada di dalam surga itu hanyalah nama-nama yang sama di dunia. Adapun hakikatnya semuanya berbeda. Tidak mungkin kita mampu membayangkan kenikmatan surga, tetap dia lebih tinggi dari itu. Tapi apa? Tetap ada qadrun mustarak sebagaimana dijelaskan oleh para masyayikh kita. Misalkan di surga disebutkan ada pisang, tetap ada nilai kesamaan dengan di dunia itu. Agar apa? Agar kita memang paham ini adalah pisang. Cuma nggak mampu kita bayangkan sekarang indahnya pisang di sana. Tapi pasti tetap ada kesamaannya. Namanya pisang ya ke arah itu maknanya. Namanya sungai ya seperti itu. Nggak mungkin surga dikatakan di situ ada sungainya ternyata hakikatnya api, tidak mungkin. Tetap ada nilai kesamaan di situ. Cuma keindahannya tidak mampu kita bayangkan sekarang. Cuma dengan zat Allah tu bukan macam tu kefahaman kita. Laisa kamitsli syai'. Iya, karena tidak mungkin, mata kita tidak mungkin, hati kita tidak mungkin mengetahui zatnya Allah dalam artian apa, hakikatnya seperti apa, oh gambarannya begini. Kenapa? Karena kata para ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita hanya akan mampu menggambarkan tentang Allah atau hakikat Allah kalau apa? Kalau terpenuhi salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama adalah memang kita sudah lihat zatnya, baru kita mampu menggambarkan. Atau yaitu kita mengetahui dari apa? Sesuatu yang serupa dengan zat Allah. Kalau kita pernah melihat sesuatu yang serupa dengan zat Allah, kita akan mampu menggambarkan. Sementara ini juga nggak pernah kita melihat sesuatu yang serupa dengan zat Allah, dan memang nggak ada. Dan cara yang ketiga adalah kita mendapatkan informasi dari orang yang pernah melihat zat Allah, sehingga kita akan mampu menukil. Sementara nggak pernah ada orang yang pernah melihat zat Allah, sehingga untuk mengetahui gambarannya dan hakikatnya itu tertutup, pintunya tertutup. Kita cuma Allah Ta'ala menguji keimanan kita. Allah menyebutkan Allah punya ini. Percaya atau tidak? Tanpa apa? Allah menjelaskan hakikatnya demikian dan demikian. Kenapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya enggak ada yang setara dengan Allah. Makanya memang mustahil untuk apa kita mengatakan itu. Dan ini akan dibahas panjang lebar di dalam masih awal-awal tentang apa itu namanya, kitab Tadmuriyah tentang masalah ini. Yaitu apa? Dari tafsir firman Allah Ta'ala, minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim maradun fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Qiraah jumhur berhenti sampai di sini wakafnya. Untuk qiraah Ibnu Abbas dan sekelompok qurra, apa itu? La ya'lamuhu illallah warrasikhuna fil ilm, berhenti sampai di sini. Nah, sementara kedua wakaf di situ dia nanti akan memiliki makna.
Kalau maksudnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, maksudnya adalah apa? Masalah hakikat dan kaifiyah. Tapi kalau la ya'lam mengatakan apa? La ya'lamuhu illallah warasikhuna fil ilm, yaitu maksudnya adalah maknanya. Allah tahu dan rasikhun fil ilm tahu maknanya. Baik. Jadi yang mutasyabihat adalah masalah apa? Masalah kaifiyah dan hakikat. Adapun untuk maknanya dia adalah min babil muhkamat. Sesuatu yang jelas, asal kita tahu bahasa Arab tentang bab itu, maka kita tahu berarti ini bukan mutasyabihat. Mutasyabihat untuk orang yang belum tahu. Baik. Kita masuk ke muka surat.